episode 72. Jadilah Guruku. Pada saat Patriark Xin Wei dan Xin Tian memasuki ruangan, Fei Hung sudah pergi. Dia dengan cepat menggunakan teknik menyembunyikan diri dan melarikan diri tanpa diketahui oleh mereka dari dalam ruangan. Hanya dalam beberapa helaan nafas berlalu dan dia sudah berada di pusat kota, jauh dari kediaman keluarga Xin. Fei Hung mulai berjalan sangat lambat ketika kenangan dan kesedihan kembali padanya. Dia mencoba menggelengkan kepalanya sambil mencoba menghilangkan perasaan tertekan yang dia rasakan saat ini. Fei Hung terus berjalan, seolah-olah dia sudah mati. Semua konsentrasinya terfokus pada perasaan tertekan itu dan kenangan yang dia miliki tentang keluarganya. Dia tidak bisa membantu, tetapi mengeluarkan medali yang memiliki kata tertulis di atasnya. Fei Hung tersenyum sedih saat dia melihat medali itu dan untuk terakhir kalinya dan kemudian menyimpannya. Dia sudah memiliki keluarga sekarang, yaitu murid-muridnya. Dia akan melindungi mereka dari apapun yang terjadi, jadi dia harus menemukan cara untuk kembali kepada mereka. Fei Hung memperbarui pikiran dan tekadnya, dan suasana yang sedikit suram yang muncul di sekitarnya telah benar-benar menghilang. Aura hangat dan bahagia terpancar dari keberadaannya. Dia melepaskan indera spiritualnya ke dalam dantiannya. Dia merasa bahwa sebagian dari energi itu telah pergi ke tempat itu. Hah? Saat Fei Hung memverifikasi dantiannya, dia sedikit terkejut. Dia telah memeriksa seluruh dantiannya untuk setiap kejadian aneh yang mungkin terjadi. Tetapi satu-satunya hal yang aneh adalah tempat kultivasinya berada. Segel surgawi yang berisi kekuatan immortalnya telah diubah dan sepertinya hampir terangkat. Apa yang terjadi? Fei Hung terkejut mengamati bahwa pembatas segel surgawi di dalam dantiannya hampir telah dicabut. Hah? Setidaknya aku tahu kultivasiku akan kembali tanpa keraguan. Siapa yang tahu? Mungkin besok atau dalam beberapa hari, lapisan segel surgawi akan sepenuhnya melemah, dan dengan demikian, kekuatanku akan kembali. Sebagian lagi. Fei Hung tidak terbawa oleh frustasi. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia akan kembali ke puncaknya. Sepertinya, jika jiwa atau rohku melewati beberapa kesengsaraan, akan mengalami transformasi, dan itu akan memungkinkanku untuk menyingkirkan lapisan pembatas segel surgawi ini sedikit demi sedikit. Fei Hung meringis memikirkan hal ini. Sepertinya dia harus menghadapi banyak kesengsaraan surgawi lagi agar kultivasinya kembali sepenuhnya. Dia tidak begitu tertarik untuk terus menikmati pemandangan pusat perbelanjaan kota Tianyun. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke rumah tempat dia tinggal dan terus berkultivasi. Meskipun dia sangat yakin bahwa kultivasi tidak akan banyak membantu kondisinya saat ini, dia memutuskan untuk tetap melanjutkan kultivasi. Tiba-tiba, aku menemukanmu. Saat dia memutuskan untuk pergi, Fei Hung merasakan tarikan lembut pada sebagian tunik di lengan kanannya. Suara gugup dan bersemangat terdengar pada saat bersamaan. Dia berbalik untuk melihat siapa yang menghentikannya di jalan. Fei Hung tidak bisa membantu, tetapi menjadi sedikit terkejut saat dia mengangkat alisnya, saat dia menyadari siapa itu. Fei Hung mengangkat alisnya saat dia menemukan seorang gadis cantik yang luar biasa di sisinya. Wang Ying ternyata ada di belakangnya, mencengkeram lengan jubahnya erat-erat dengan jari-jarinya yang ramping. Kegugupan dan kegembiraan jelas tercermin di wajahnya yang cantik. Orang-orang yang lewat berhenti ketika mereka melihat senyum dan rasa malu pada seorang wanita cantik. Dan terlebih lagi, salah satu dewi keindahan kota Tianyun mereka. Di atas segalanya, banyak pria yang mengejar dan jatuh cinta dengannya. Kemudian mereka berbalik untuk melihat Fei Hung dengan tatapan membunuh. Jika tatapan bisa membunuh, Fei Hung akan mati lebih dari 1000 kali lipat. Fei Hung tersenyum kecut pada tatapan yang dia terima dari semua sisi. Kecantikan seorang wanita akan selalu menarik perhatian entah itu baik atau buruk. Tanpa pilihan selain melihat apa yang diinginkannya, Fei Hung memutuskan untuk bertanya padanya. Karena dia terlalu fokus memeriksa dantiannya dan tidak memperhatikan sekelilingnya, dia dengan mudah ditangkap oleh Wang Ying.
apakah kau membutuhkan sesuatu? Fei Hung bertanya, tidak terganggu oleh tatapan membunuh yang dia terima dari sebuah pria di sekitarnya. Kakak, aku... Wang Ying ragu-ragu untuk berbicara dengan Fei Hung. Dia bersemangat dan senang melihat pemuda yang kuat ini lagi. Jadi ketika dia berjalan-jalan di pusat kota, dia menemukannya. Meskipun dia telah memotong rambut panjangnya tidak seperti pertama kali dia menyelamatkannya, dia masih mengenalinya. Tanpa ragu-ragu sejenak, dia mengejarnya dan meraih lengan jubahnya karena takut dia akan melarikan diri dan tidak pernah menemukannya lagi. Tapi sekarang, dia ada di depannya. Apa yang akan dia katakan? Dia sangat senang melihat Fei Hung masih di sini, tetapi sekarang dia tidak tahu harus berkata apa. Jika kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku, aku akan pergi. Aku punya urusan lain yang harus dilakukan. Wang Ying tersadar dari lamunannya saat mendengar suara Fei Hung. Dengan cepat, dia mencoba mengatakan sesuatu dengan sikap kakunya. Kakak, bisakah kamu mengajariku untuk menjadi kuat sepertimu? Wang Ying buru-buru mengatakan apa yang dia rasakan. Ketika pertama kali melihat pemuda ini dengan mudah membunuh binatang iblis dan lebih kuat dari ayahnya, semangat juangnya bersinar dan dia ingin menjadi lebih kuat seperti dia. Melihat Fei Hung tidak menjawab, Wang Ying berpikir Fei Hung tidak mau atau tidak mendengarnya dengan benar. Jadi dia berbicara lebih jelas lagi, tapi kali ini dengan arti yang berbeda. Tolong, jadilah guruku. Wang Ying menatap langsung wajah Fei Hung. Harapan besar bisa terlihat jelas di matanya yang indah. Fei Hung merasa bingung. Dia tidak berpikir bahwa wanita cantik ini akan mencarinya untuk menjadi gurunya dan mengajarinya untuk menjadi lebih kuat. Fei Hung menyangkal dengan kepalanya saat dia berkata, Nona Wang, aku tidak terlalu kuat. Mungkin hanya sedikit lebih kuat dari ayahmu. Tapi itu tidak banyak perbedaan. Jika kau meminta ayahmu untuk melatihmu, aku yakin itu lama-kelamaan kau akan menjadi lebih kuat. Bahkan lebih kuat dari ayahmu sendiri. Fei Hung menolak karena dia ingin menghindari lebih banyak masalah. Meskipun membantu seorang gadis cantik yang luar biasa adalah kesenangan di mata pria, dia masih memiliki rasionalitas dalam menangani hal-hal seperti itu. Dia tahu bahwa jika dia menerima ini, dia pasti harus menemui tuan kota. Dia tahu bahwa mereka akan melakukan segala yang mungkin baginya untuk tinggal di kota Tianyun dan membantu mereka dari binatang iblis. Dia tahu dia tidak akan tinggal lama di sini. Wang Ying mengerutkan kening saat dipanggil Nona. Itu terasa aneh. Tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Untuk saat ini, pikirannya terfokus pada jawaban yang diberikan padanya. Wang Ying merasa sedikit sedih dan kecewa. Tetapi dengan cepat dia mencoba meyakinkan Fei Hung lagi. Tetapi ayahku bilang dia tidak sekuat dirimu. Wang Ying mencengkeram jarinya lebih erat ke jubah Fei Hung. Takut kalau pemuda di depannya ini akan pergi dan menghilang.